Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama mata kuliah studi kitab fikih siasat, di mana pada materi kali ini kita akan masih membahas beberapa yaitu gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatus Syar'iyyah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah al-quwwatu wal amanah, yang artinya kekuatan dan amanah, dapat dipercaya, kredibilitas ya, seseorang fi ikhtiyari syakhsin, dalam memilih seseorang fil mansobi, untuk diposisikan pada jabatan tertentu. Nah, kawan-kawan, pendapat Ibnu Taimiyah atau ide besar atau gagasan Ibnu Taimiyah terkait tentang profesi atau kedudukan atau jabatan yang akan diberikan kepada seseorang di dalam pemerintahan itu bisa dilihat di dalam beberapa baris teks yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Beliau mengawalinya wa yambaghi ayyu arafa al-aslahu atau ayya'rifa al-aslaha fi kulli mansabin, bahwa seharusnya harus didahulukan, yaitu harus diketahui orang-orang yang paling soleh. Orang-orang yang paling soleh, arti soleh ini bukan sergap sembahyang tentu ya, ini nanti ada penjelasannya. Paling memadai ya, paling cocok, paling kredibel fikul mansabin, dalam setiap jabatan. Jadi tidak hanya orang yang cocok, tetapi paling cocok. Tidak hanya orang yang kompeten, tapi paling kompeten. Nah, hal ini menurut pendapat beliau karena fa'innal wilayata laha ruknani, karena kekuasaan itu mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama al-quwwatu atau kekuatan, yang kedua al-wal amanatu dan amanah. Di mana amanah ini, kekuatan dan amanah ini bisa kita artikan dengan kompetensi dan kredibilitas. Nah, dua unsur ini yang beliau lontarkan sebagai unsur atau prasyarat seseorang untuk diberi jabatan di dalam pemerintahan, itu diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Qasas, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau yaitu ambil sebagai pekerja, itu ada al-qawi, orang yang kuat, al-amin, yang dapat dipercaya. Ini menceritakan tentang ketika Musa alaihi salam diusulkan oleh dua putri dari Nabi Syuaib ya, kalau tidak salah adik-adik Nabi Syuaib di negeri Madian. Jadi al-qawiyu wal amin, al-qawil al-amin, kekuatan dan amanah. Wa qala sahibu Masri li Yusuf alaihi salatu wassalam, innakal yawma ladaina makinun amin. Wa qala ta'ala fi sifati Jibril alaihi salamu, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyil makin mutta'in thamma amin. Nah, selain surat Al-Qasas ayat 26 tadi yang menginspirasi beliau untuk menetapkan bahwa rukun bagi orang yang berhak mendapatkan kedudukan adalah dia harus mempunyai kekuatan dan amanah, itu juga terdapat di dalam surat Yusuf, bahwa ketika pemilik Mesir, sahibu Masri atau penguasa Mesir, mengangkat Yusuf itu menjadi bendahara negara Mesir, itu beliau menyatakan, innakal yauma ladaina makinun amin, engkau pada saat ini bagi kami ya makinun amin, mempunyai kedudukan, aminun, yang dapat dipercaya. Nah, ini diceritakan oleh Allah seperti itu. Termasuk ketika Allah menceritakan tentang sifat Jibril. Jibril ini mempunyai
jabatan sebagai penyampai wahyu. Ya, kenapa? Karena dzi kuwatin, dia mempunyai unsur kekuatan. Kemudian dia 21 muta'in sama amin. Amin dapat dipercaya. Nah, jadi seperti itu hasil perenungan beliau terhadap firman-firman Allah yang kemudian muncul dalam gagasan hukum ketatanegaraan, dalam gagasan yaitu pemerintahan, bahwa orang yang mendapatkan jabatan seharusnya memiliki dua unsur di dalam dirinya, yaitu unsur kekuatan, kemudian yang kedua adalah amanah. Lalu muncul pertanyaan, yang dimaksud dengan kekuatan itu apa? Dijelaskan oleh beliau, apakah kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan pikiran, daya intelektual, atau bagaimana? Nah, di dalam penjelasan selanjutnya beliau menyatakan wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasbiha. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan ini, kawan-kawan, bisa berbeda sesuai dengan jabatan yang akan dia pegang. Bihasbiha. Misalnya, fal quwwatu fi imaratil harbi tarji'u ila syaja'atil qalbi wa ilal khibrati bil hurubi. Misalnya, kekuatan yang dimaksud jika itu berkaitan dengan kekuasaan peperangan, pertahanan, ya, imaratil harbi, penguasaan tentang peperangan itu tarji'u ila syaja'atil qalbi. Ya, dia harus berkaitan dengan keberanian seseorang. Ya, jadi yang dimaksud dengan kuat di sini kalau misalnya berkaitan dengan peperangan berarti orangnya pemberani. Ya, wa ila khibrati bil hurbi, dia juga mempunyai yaitu pengalaman-pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman, kecerdasan-kecerdasan, kelihayan di dalam persoalan perang. Wal mukhoda'atu, ya, tipu daya. Kenapa? Fa'inal harba khud'atun wa ilal qudrati ala anwa'il qital min ramyin wa ta'anin wa dharbin wa rukubin wa kirrin wa farrin dan selanjutnya. Jadi semua jenis kemahiran, ya, semua jenis kecakapan yang dimiliki di dalam medan perang itu dimiliki oleh seseorang tersebut, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu seandainya berkaitan dengan peperangan, pertahanan, maka yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah keberanian di dalam hati. Jadi orangnya tidak pengecut, tidak hanya besar badannya saja, tetapi besar jiwanya, kuat azamnya. Kemudian dia juga mempunyai pengetahuan, kecerdikan yang berkaitan dengan perang. Termasuk juga dia lihai. Nah, lihai memanah, menombak, memukul, menendang, mengendarai kuda dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khair. Surat Al-Anfal ayat 60, dan persiapkanlah kalian kepada mereka musuh-musuh kalian, maksudnya mastata'tum, apa saja yang kalian bisa gunakan, persiapkan min kuwatin, dari kekuatan, wa mir ribatil khail, ya, dan dari kuda-kuda. Nah, ini adalah maksud daripada kekuatan itu sendiri. Nah, tentu ini berbeda jika nanti berkaitan dengan bendahara negara, misalnya orang yang kekuatan dengan orang yang memegang jabatan di persoalan finansial atau ekonomi. Tentu yang dimaksud dengan kekuatan ini bukan tentang keahlian di medan perang, bukan, tetapi keahlian di bidang ekonomi itu, sehingga kekuatannya ya dia cerdas di bidangnya tersebut. Fa inna al quwata fi kulli wilayatin bihasbiha, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi. Misalnya di aspek lain, ya, terkait tentang maksud dari al-quwatu atau kekuatan itu, al-wal quwatu fil hukmi bainan nasi tarji'u ilal ilmi bil adil ladzi dalla alaihi al-kitabu was sunnatu wa ilal qudrati ala tanfidil ahkam. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan kalau berkaitan dengan hukum
justisi, ya, itu merujuk kepada ilmu, ya, jadi dia mempunyai pengetahuan berkaitan dengan hukum, juga berkaitan dengan adil, alladzi dalla alaihi kitab was sunnah, ya, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, atau bisa saya tambahkan baik yang tersurat maupun tersirat. Jadi kalau dia tidak tahu menahu tentang hukum, meskipun seorang pemberani, itu tidak masuk dalam kategori al-quwwah jika berkaitan dengan hukum. Wa ilal qudrati 'ala tanfidil ahkam. Dia juga mempunyai kuasa, kekuatan untuk mengeksekusi hukum. Nah, ini adalah maksud daripada al-quwwah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan amanah yang kita artikan sementara tadi sebagai dapat dipercaya atau kredibel, kita lihat di dalam slide selanjutnya. Maksud daripada amanah yang kita sementara tadi artikan sebagai kredibel atau dapat dipercaya ini, menurut beliau adalah wal amanatu tarji'u ila khasyatillahi ta'ala wa tarki khasyatin nas. Ya, aspek daripada amanah ini maksudnya adalah adanya rasa takut seseorang atau pada pribadi seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala wa tarki khasyatin nas, dan meninggalkan ketakutan kepada manusia. Jadi yang dikatakan dengan amanah itu pokoknya wedine guru karo Gusti Allah. Nah, seperti itu. Tidak takut kecuali kepada Allah. Wa alla yushtara bi ayatihi thamanan qalila. Dia tidak mudah digoda, ya, oleh apapun termasuk materi. Ya, wa hadhil hisalu thalathu allati akhadhaha Allah ala kulli hukmin ala an-nasi fi qawlihi ta'ala fala takhshawunan nasa wakhshawun. Ya. Seperti ini, ya, makna al-amanah, makna kredibel atau dapat dipercaya tadi dikembalikan kepada sifat ketakutan kepada Allah dan meninggalkan rasa takut kepada selain Allah. Itu diambilkan oleh beliau Syekh Ibnu Taimiyah di dalam surat Al-Maidah ayat 44 ketika Allah berfirman fala takhshawunan nasa wakhshawun, ya, maka janganlah kalian takut kepada Allah, janganlah takut pada manusia, wakhshawni, dan takutlah kalian kepada Allah. Nah, ini dimaknai sebagai unsur daripada sifat amanah karena nanti di lanjutan ayat ini adik-adik, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, karena barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan ketetapan Allah, bagi Allah di dalam Al-Qur'an ini faulaika humul kafirun, mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Jadi dia tidak peduli, ya, tidak peduli dengan manusia, ya, omongan manusia, nyinyiran manusia. Yang penting dia menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua unsur tersebut yang dipersyaratkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah tentu tidak lepas dari kemungkinan-kemungkinan masalah, prediksi-prediksi masalah yang akan terjadi. Makanya beliau menambahkan satu fasal. Faslun ijtama'al quwwatu wal amanatu finnasi qalilun. Ya, bahwa terkumpulnya sifat kuat dan amanah dalam pribadi seseorang itu sedikit sekali. Tidak semua orang, ya, terdapat di dalam dirinya itu dua unsur tersebut sehingga dia layak untuk mendapatkan jabatan atau layak untuk dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Kalau seperti itu bagaimana? Fal wajibu fi kulli wilayatin al-aslahu bihasbiha. Ya, maka tetap saja yang wajib di dalam setiap posisi pemerintahan itu ya orang yang paling cocok, paling aslah, paling soleh. Fa idza uyina rajulani ahaduhuma a'dhamu amanatan
wal akharu a'dhamu quwwatan quddima anfa'uhuma litilkal wilayati wa aqalluhuma dararan fiha. Ya. Kalau seandainya ada dua orang, ternyata ya salah satu lebih dominan aspek amanahnya dan salah satunya lebih dominan aspek kekuatannya. Ya, maka bagaimana kuddima anfa'uhuma litilkal wilayah? Maka yang lebih didahulukan, diprioritaskan itu adalah mana kemanfaatan yang paling banyak didapatkan, kemaslahatan yang paling banyak didapatkan dari hal tersebut. Apakah orang yang lebih dominan amanahnya ataukah orang yang lebih dominan yaitu kekuatannya. Kemudian wa aqalluhum dararan fiha, dan kira-kira dari kedua orang tersebut mana yang lebih sedikit dorornya. Ya. Makanya fayuqaddamu fi imaratil khurubi ar-rajulu al-qawi asy-syuja' wa in kana fihi fujurun 'ala ar-rajuli dha'ifil ajiz wa in kana aminan. Ya. Makanya pendapat beliau ya, dalam satu contoh misalnya satu kasus ada rajul qawi asyuja, ada orang yang kuat pemberani tapi rada meletre ya. Wa in kana fihi fujurun, fajir itu ya rada meletre ya. Meletre itu maksudnya ya rada pasek-pasek. Kalau dalam urusan peperangan dia lebih didahulukan menjabat daripada rajul dhaif al-ajiz, orang sing lemah, kemudian lokro, wa in kana aminan, meskipun dia dapat dipercaya. Jadi ada dua orang, satu kuat, satu amanah. Yang kuat itu rada pasek, sing amanah kuwi apik jane. Tetapi dia lemah. Maka di dalam pandangan beliau, karena di dalam urusan perang itu butuh kekuatan, bukan hanya amanah, maka yang didahulukan adalah mereka yang memiliki kekuatan. Meskipun unsur-unsur sifat fujurnya itu, keburukannya itu tetap ada. Hal ini juga beliau ambilkan dari pendapat Imam Ahmad anir rajulaini yakunani amiraini fil ghazw wa ahaduhuma qawiyyun fajirun wal akharu dha'ifun salihun ma'ayyihima yughza faqala ammal fajirul qawiyyu faquwwatuhu lil muslimin wa fujuruhu ala nafsihi wa amma salihud dha'ifu fasalahu li nafsihi wa dhu'fuhu wa dhi'fuhu ala al muslimin yughza ma'al qawiyil fajir. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ada dua orang. Yang pertama atau salah satunya ada orang yang kuat tapi fajir, buruk ya. Kemudian yang kedua orang yang lemah tapi soleh. Maka kira-kira siapa yang menjadi pemimpin perangnya? Beliau menjawab, kalau orang yang menjadi pemimpin perang ya kita pilih al-fajir al-qawi, ya yang kuat meskipun dia itu buruk ya. Kenapa seperti itu? Karena kekuatannya akan berimbas kebaikan kepada orang-orang Islam, sementara keburukannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sementara orang yang soleh tetapi lemah, kesalehannya itu hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi sifat kelemahannya itu akan memperburuk, berimbas kepada orang-orang yang orang-orang muslim. Maka yuza ma'al qawiyil fajir, maka yang dijadikan pemimpin perang adalah orang yang kuat meskipun dia fajir. Hal ini sebagaimana diambilkan atau terinspirasi daripada sabda Kanjeng Nabi, innallaha yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini birrajulil fajir, dengan keberadaan laki-laki yang buruk, yang banyak dosanya. Nah ini kawan-kawan, salah satu dari pada pendapat Syekh Ibnu Taimiyah di antara pendapat-pendapat yang lainnya yang sudah kita jelaskan tadi. Hal ini juga tentu tidak berangkat dari
pikiran kosong, tetapi berangkat dari sejarah-sejarah, sirah-sirah yang terjadi pada sebelum beliau, baik ulama mazhab yang ada sebelum beliau maupun di dalam sejarah perjalanan Kanjeng Nabi. Sebagaimana diterangkan di alinea kedua ini, walihadza kana an-nabi yasta'milul Khalid ibnul Walid 'alal harbi mundu aslama wa qala inna Khalidan saifun sallahu Allahu 'alal musyrikin. Ya, Kanjeng Nabi itu memperkerjakan Khalid, memposisikan Khalid bin Walid ini di dalam perang. Ya, ini sebagai seorang pemimpin. Ya, Khalid bin Walid ini sejak dia masuk Islam oleh Rasulullah diberikan bendera kepemimpinan terkait tentang perang. Ma'annahu ahyanan qad kana ya'malu ma yunkiruhu an-nabiy hatta innahu marratan rafa'a yadayhi ila as-sama'i wa qala Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Nah, ini Kanjeng Nabi tetap memposisikan atau memberikan posisi Khalid bin Walid ini di dalam kekuasaan peperangan, ya, karena beliau mempunyai unsur kekuatan pada dirinya seorang Khalid. Khalid bin Walid terkenal sebagai orang yang ahli perang. Kemudian sejak masuk Islam oleh Kanjeng Nabi diberi posisi, ya, untuk memimpin peperangan. Meskipun karena ya'malu ma yungkiruh Nabi, karena dia pernah juga Kanjeng Nabi itu mengingkari perbuatannya, sampai-sampai suatu ketika Kanjeng Nabi pernah menengadah ke langit dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang dikerjakan oleh Khalid bin Walid. Meskipun demikian, tetap Khalid bin Walid selama masa Kanjeng Nabi Sugeng itu jabatannya tidak dicopot, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq juga tidak dicopot, baru kemudian pada masa Umar bin Khattab diganti karena Umar melihat, ya, ini akan menjadi mafsadat atau bahaya seandainya Khalid ini kemudian dikultuskan oleh para sahabat. Contoh lainnya adalah kana Abu Dzar radhiyallahu anhu aslaha minhu fil amanati wasidqi. Ma'a hadza faqala lahu an-nabiy ya Abu Dzar inni araka dha'ifan wa inni ahabbu ilaika ma ahabbu li nafsi. La ta'amaranna 'ala itsnaini wa la tawallayyanna malal yatim mala yatim. Nah, ini terkait tentang Abu Dzar. Abu Dzar itu terkenal, adik-adik, ya, terkenal sebagai sahabat Kanjeng Nabi yang sangat soleh, amanah dan sidik, ya, dapat dipercaya. Tetapi Kanjeng Nabi bersabda terkait tentang Abu Dzar ini araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku itu melihat engkau itu seorang yang lemah. Padahal kita tahu Abu Dzar itu adalah orang yang sangat pemberani dalam mengkritik penguasa, ya. Zamannya khalifah setelah Rasulullah, Abu Dzar ini termasuk orang yang sangat kritis dan suka mengkritik pemerintahan. Tetapi meski demikian oleh Kanjeng Nabi, Abu Dzar, ya, ini dicegah oleh Rasulullah untuk menduduki posisi-posisi di dalam pemerintahan. Termasuk juga ada satu hadis yang menyanjung keberadaan Abu Dzar oleh Kanjeng Nabi bersabda, ma'aqallat al-ghabra'u wala adallat al-khadra'u min rajulin astaqal hajatan min Abi Dzar, bahwa bumi tak akan ada diinjak dan langit tak akan menaungi seseorang laki-laki yang lebih benar dialeknya daripada Abu Dzar. Nah, ini Abu Dzar ini cerdas, juga pemberani, kritis, nah, tetapi Kanjeng Nabi menganggapnya inni araka dha'ifan, aku melihat engkau itu seorang yang lemah, sehingga Abu Dzar ini tidak diposisikan untuk menjabat pada jabatan tertentu di dalam masa pemerintahan Kanjeng Nabi maupun para sahabat setelahnya. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi kita pada kesempatan kali ini tentang Al-Quwat wal Amanatu, perspektif Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.